Guido Pini goes into the 212 bracket as well, as does Vader Pratama, but they're all in the 212.8s. Has only got out of the 212.8s and dropped to the 212.5s. So Pratama, Pini and Esteban at the moment, all those three in the 212.8s. Then comes O'Gore. These two have got, then they're lapping together, but they are on their own, they're not in a big group. Across the line, it's good enough for the second row. But it's for a crash for Hakim Danish. I just saw on the circuit map it was at turn 2. So Hakim Danish has had a bit of a big get off there, and that is quick coming down the hill. We're going to follow the number 13. He's behind his teammate Ryusei Yamanaka. It's bumpy through there, but that front folded away. Thankfully for Hakim Danish, he's okay, but the bike certainly not. And the MT helmet Aeon credit team. Tengok bila saya lihat balik, kenapa jadi macam ni? Macam terkejut. Kenapa nak kena follow ni? Kenapa nak kena follow ni? Yes, memang mantap kelas dunia. Resmi start di P4, Veda Ega Pratama dijagokan kembali menggacor dengan kemungkinan besar bisa finish minimal posisi 3, bahkan cetak sejarah juara 1 di seri Amerika hari ini bukanlah hal mustahil. Kok bisa begitu? Penasaran sama analisa logisnya? Simak ulasan sangat menariknya hanya di sini ya guys. Bikin heboh seluruh kawasan. Legenda MotoGP Malaysia ini akhirnya sadar dan akui kualitas Veda Ega jauh levelnya di atas Hakim Danish. Setelah apa yang diperoleh Veda Ega Pratama, tak bisa dibantah Hakim Danish mau gak mau harus belajar banyak pada Veda Ega. Jangan gengsi dan malah blunder sampai crash dan rugikan diri sendiri. Wah wah wah, simak ulasan menariknya hanya di sini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Performa luar biasa yang ditunjukkan Veda Ega Pratama sepanjang rangkaian sesi Moto3 Amerika 2026 bukan sekadar kejutan sesaat. Dari latihan bebas hingga kualifikasi, semuanya memperlihatkan satu benang merah yang sangat jelas. Veda sedang berada dalam performa terbaiknya. Dengan semua data dan fakta yang sudah terlihat di lintasan, mengatakan bahwa Veda berpeluang besar kembali naik podium, bahkan minimal finish di posisi ketiga, bukanlah angan-angan kosong. Ini adalah prediksi yang berdasar, logis, dan sangat masuk akal. Berikut adalah beberapa alasan kuat yang membuat peluang itu benar-benar terbuka lebar. 1. Race pace sudah terbukti kompetitif. Salah satu indikator paling penting dalam balapan bukan hanya satu lap cepat, melainkan race pace, kemampuan menjaga konsistensi waktu dalam banyak lap. Dan disinilah Veda menunjukkan keunggulannya. Sejak sesi latihan bebas, ia tidak hanya fokus pada time attack, tetapi juga simulasi ritme balap. Hasilnya terlihat jelas, ia mampu menjaga kecepatan stabil bahkan saat kondisi lintasan berubah. Ini penting karena di Moto3, balapan sering berlangsung dalam grup besar. Pembalap yang tidak konsisten akan mudah terlempar dari rombongan depan. Namun, Veda justru terlihat nyaman berada dalam tekanan tersebut. 2. Start dari barisan depan model emas. Memulai balapan dari posisi keempat memberikan keuntungan besar. Veda tidak perlu bersusah payah menyalip banyak pembalap di awal lomba, yang seringkali beresiko tinggi. Dengan start dari barisan depan, ia punya peluang untuk langsung masuk ke grup terdepan sejak lap pertama. Ini sangat krusial karena di Moto3, posisi di awal sangat menentukan ritme balapan selanjutnya. Jika Veda mampu melakukan start yang bersih, bukan tidak mungkin ia langsung menempel atau bahkan memimpin rombongan. 3. Kecepatan murni sudah setara papan atas. Fakta bahwa Veda sempat mencatat waktu sektor yang lebih cepat dari Alvaro Carpe, peraih pole position, adalah bukti konkret bahwa ia memiliki kecepatan murni level elit. Ini bukan sekadar feeling atau asumsi, tetapi data nyata di lintasan. Artinya dalam kondisi ideal, Veda memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan podium. Bahkan jika mampu memaksimalkan setiap lap tanpa kesalahan kecil seperti track limit, potensinya bisa lebih besar lagi. 4. Mentalitas bertarung tanpa rasa takut. Banyak rookie yang cepat tapi tidak semuanya berani. Namun Veda menunjukkan sesuatu yang berbeda, mentalitas petarung sejati. Ia tidak ragu duel dengan pembalap yang lebih berpengalaman. Ia berani mengambil racing line agresif namun tetap terkontrol. Ini adalah faktor penting di Moto3 di mana pertarungan sering terjadi hingga tikungan terakhir. Tanpa
Tanpa mental kuat, mustahil bisa bertahan di barisan depan. Dan sejauh ini, Veda sudah membuktikan bahwa ia memiliki semua itu. 5. Momentum positif yang terus terjaga. Dalam dunia balap, momentum adalah segalanya. Dan saat ini, Veda sedang berada dalam fase momentum terbaiknya. Dari sesi ke sesi, ia terus mengalami peningkatan. Tidak ada penurunan performa yang signifikan. Justru sebaliknya, ia semakin percaya diri dan semakin tajam. Momentum seperti ini sering menjadi pembeda antara pembalap biasa dan pembalap yang mampu menciptakan hasil besar. Trek sudah mulai dikuasai. Untuk seorang rookie, adaptasi terhadap sirkuit adalah tantangan besar. Namun melihat performa dari latihan hingga kualifikasi, Veda tampak sudah menemukan chemistry dengan lintasan. Ia tahu di mana harus menyerang, di mana harus bertahan, dan bagaimana menjaga ritme. Ketika seorang pembalap sudah klik dengan trek, biasanya hasil besar tinggal menunggu waktu. Dengan semua faktor di atas, sangat jelas bahwa peluang Veda untuk kembali naik podium bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Ini bukan sekadar optimisme berlebihan, melainkan analisis berbasis performa nyata. Minimal finish di posisi ketiga adalah target yang sangat realistis. Bahkan jika semuanya berjalan sempurna, bukan tidak mungkin Veda bisa melangkah lebih jauh dan menciptakan kejutan yang lebih besar. Yang pasti, satu hal sudah tidak bisa dibantah lagi. Veda Ega Pratama sekarang bukan hanya peserta di Moto3, ia adalah penantang serius untuk podium di setiap balapan. Menurut kamu, apakah ini saatnya Veda benar-benar pecah telur dan mengamankan podium atau bahkan kemenangan di Moto3 Amerika? Perbandingan performa dua pembalap muda Asia di Moto3 2026 semakin menjadi sorotan, terutama setelah muncul pengakuan jujur dari legenda balap Malaysia, Zulfahmi Khairuddin. Sosok yang pernah mencicipi podium di Moto3 musim 2012 itu, kini mulai melihat realita yang tak bisa dipungkiri. Performa Veda Ega Pratama saat ini memang berada di level yang berbeda dibandingkan Hakim Danish. Moto3 2026 baru berjalan beberapa seri, namun perbedaan hasil sudah terlihat cukup jelas. Veda tampil konsisten sejak awal musim dengan finish kelima di Thailand dan podium ketiga di Brazil. Bahkan menjadi pembalap Indonesia pertama yang naik podium di Grand Prix. Sebaliknya, perjalanan Hakim Danish justru diwarnai berbagai kendala, termasuk blunder yang merugikan dirinya sendiri. Puncaknya terjadi pada hari pertama Moto3 Amerika 2026 di Circuit of the Americas. Pembalap yang memperkuat MT Helmets MSI itu harus menghadapi kenyataan pahit setelah mengalami crash saat sesi latihan bebas pertama atau FP1. Insiden tersebut membuatnya kehilangan momentum penting untuk mempertajam catatan waktu. Hasilnya pun jauh dari harapan. Hakim Danish hanya mampu mengakhiri FP1 di posisi ke-20 dengan waktu terbaik 2 menit 16,651 detik. Kondisi tidak banyak berubah saat sesi praktis yang menentukan tiket ke Q2. Ia kembali kesulitan dan harus puas berada di posisi ke-21 dengan catatan waktu 2 menit 15,013 detik. Artinya, ia harus memulai perjuangan dari Q1, situasi yang jelas lebih berat dan penuh tekanan. Di sisi lain, Veda justru menunjukkan kestabilan performa. Meski belum menembus 10 besar, pembalap Honda Tim Asia itu tetap mampu menjaga konsistensi dan memastikan diri lolos langsung ke Q2 dengan catatan waktu 2 menit 14,484 detik. Perbedaan ini tidak luput dari perhatian Zulfahmi Khairuddin. Sebagai mentor sekaligus sosok berpengalaman di dunia balap, ia sebenarnya sudah lebih dulu memberikan sinyal bahwa COTA akan menjadi ujian berat bagi Danish. Ini tantangan besar bagi Hakim Danish, karena ini adalah kali pertama dia balapan di sini, kata Zulfahmi menjelaskan. Ia bahkan menegaskan bahwa karakter sirkuit tersebut memang tidak mudah untuk dikuasai. Sirkuit ini sangat menantang dan tidak mudah dikuasai, imbuhnya. Zulfahmi juga secara spesifik menyoroti sektor krusial yang menjadi titik lemah Danish dan terbukti menjadi lokasi insiden crash yang dialaminya. Terutama di sektor pertama dan sektor kedua yang memiliki tikungan teknis yang membutuhkan pengendalian yang halus dan momentum tinggi, kata Zulfahmi. Apa yang disampaikan Zulfahmi ini seolah menjadi pembenaran bahwa performa Danish memang masih belum stabil. Bahkan ia mengakui sejak awal tidak memasang ekspektasi terlalu tinggi terhadap anak didiknya di sirkuit ini.
Saya yakin hasil yang sangat baik di Grand Prix Brazil telah memberi Danish kepercayaan diri ekstra untuk menghadapi sirkuit kota, ucap Zulfahmi. Namun ia tetap realistis melihat tingkat kesulitan lintasan. Saya berharap Danish dapat mempelajari seluk-beluk sirkuit ini dengan cepat dan mempertahankan level performa yang sama seperti di Brazil. Menurut saya, dalam kalender MotoGP tahun ini adalah sirkuit yang paling sulit untuk diadaptasi. Saya berharap Danish dapat memberikan yang terbaik dan kompetitif sejak hari pertama balapan, imbungnya. Di balik pernyataan tersebut, banyak pihak mulai menangkap pesan tersirat bahwa Danish masih membutuhkan banyak pembenahan, baik dari sisi teknik maupun mentalitas. Sementara itu, Veda justru menunjukkan arah sebaliknya. Ia tampil sebagai rookie, namun dengan kematangan yang jauh melampaui usianya. Konsistensi, keberanian, serta kemampuan adaptasi yang cepat membuatnya terlihat seperti pembalap berpengalaman. Inilah yang memunculkan perbandingan yang semakin tajam. Jika melihat hasil di lintasan, Veda bukan hanya unggul tipis, tetapi benar-benar berada satu level di atas. Dari 2 seri awal hingga sesi di Amerika, ia terus menunjukkan progres, sementara Danish masih berjuang keluar dari kesalahan-kesalahan mendasar. Bukan berarti Danish tidak memiliki potensi, namun dalam dunia balap, potensi saja tidak cukup. Diperlukan eksekusi yang konsisten, mental yang kuat, dan kemampuan belajar dari setiap kesalahan. Dan disinilah Veda tampak lebih unggul. Bahkan muncul anggapan bahwa sudah saatnya Danish menurunkan ego dan mulai belajar dari apa yang ditunjukkan Veda di lintasan. Bukan soal gengsi atau rivalitas, tetapi tentang bagaimana berkembang menjadi pembalap yang lebih baik. Karena pada akhirnya, hasil tidak pernah berbohong. Kini pertanyaannya, apakah Hakim Danish mampu bangkit dan mengejar ketertinggalan? Ataukah Veda akan terus melaju dan semakin meninggalkan para rivalnya? Menurut kamu, apakah perbedaan level antara Veda dan Danish saat ini memang sudah sejauh itu? Dan apakah Danish perlu mengubah pendekatan agar bisa bersaing? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. 3 tanda Veda Ega bisa kembali gemilang di Moto3 Amerika 2026. Sejumlah sinyal positif mulai mengarah pada potensi penampilan gemilang pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dalam lanjutan Moto3 Amerika 2026 yang akan digelar di Circuit of the Americas COTA, Senin 33 Maret, dini hari WIB. Meski berstatus sebagai rookie musim ini, Veda sudah lebih dulu mencuri perhatian lewat performa impresif di 2 seri pembuka. Perjalanannya sejauh ini memang layak diacungi jempol. Pada balapan perdana di Thailand, ia berhasil finish di posisi kelima, hasil yang langsung memberi sinyal bahwa dirinya bukan sekedar pelengkap di grid Moto3. Tak berhenti di situ, Veda bahkan melangkah lebih jauh di Brazil dengan meraih podium ketiga, sebuah pencapaian bersejarah bagi Indonesia di ajang ini. Kini tantangan baru menanti. Moto3 Amerika menghadirkan karakter sirkuit yang berbeda dibanding 2 seri sebelumnya. Jika Chang International Circuit dan Sirkuit Internasional Ayrton Senna lebih didominasi tikungan kanan, maka COTA justru dikenal sebagai sirkuit dengan lebih banyak tikungan kiri atau berkarakter anti-clockwise. Perbedaan ini tentu menuntut adaptasi ekstra, terutama bagi pembalap yang belum berpengalaman di lintasan tersebut. Meski begitu, ada sejumlah faktor yang diyakini bisa menjadi modal kuat bagi Veda untuk kembali bersinar. 1. Kepercayaan diri yang sedang tinggi. Hasil positif di 2 balapan awal memberikan dorongan mental yang sangat besar bagi Veda. Kepercayaan diri yang sedang berada di level tinggi bisa menjadi senjata utama, asalkan mampu dikelola dengan baik. Dengan mental yang kuat, Veda hanya perlu menjaga fokus dan konsentrasi saat mempelajari karakter COTA serta dinamika balapan. Jika melihat performanya di Brazil, kemampuan ini sudah terlihat jelas. Sebelum insiden red flag, ia sempat tercecer di posisi 9 hingga 10. Namun setelah balapan dilanjutkan, pembalap asal Gunung Kidul itu mampu bangkit dan melesat ke depan hingga akhirnya mengamankan podium. Momen tersebut menunjukkan bahwa Veda tidak mudah panik dan mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik, kualitas penting bagi pembalap papan atas. 2. Pengalaman di sirkuit anti-clockwise. Walaupun COTA merupakan trek baru baginya, Veda sebenarnya tidak asing dengan karakter sirkuit yang memiliki dominasi tikungan kiri.
Saat tampil di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, ia pernah meraih kemenangan di sirkuit Sachsenring, Jerman, lintasan yang juga berkarakter anti-clockwise. Perbedaan ini tentu menjadi nilai tambah. Meski Sachsenring tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan COTA, setidaknya Veda sudah memiliki referensi bagaimana menghadapi trek dengan arah dominasi seperti ini. Artinya, proses adaptasi bisa berjalan lebih cepat dibanding pembalap yang benar-benar belum pernah merasakan karakter serupa. 3. Kekuatan data dan kemampuan adaptasi. Salah satu keunggulan Veda yang paling menonjol musim ini adalah kemampuannya beradaptasi. Sebagai debutan murni di Moto3, ia tidak memiliki pengalaman sebelumnya di kelas ini. Namun performanya justru terlihat seperti pembalap yang sudah lama bersaing. Ia tampil agresif, berani mengambil keputusan di lintasan, dan yang terpenting, cepat belajar dari setiap sesi. Hal ini membuatnya berbeda dari banyak rookie lainnya. Dengan dukungan penuh dari Honda Team Asia, serta masukan dari seniornya, Mario Suryo Aji, Veda kini memiliki bekal data yang semakin lengkap. Informasi teknis dari 2 seri sebelumnya menjadi fondasi penting untuk menyempurnakan performa di Amerika. Dalam balap modern, data adalah segalanya. Dan dengan kombinasi data yang tepat serta kemampuan membaca situasi, peluang untuk tampil kompetitif tentu semakin besar. Dengan semua faktor tersebut, harapan terhadap Veda di Moto3 Amerika 2026 pun semakin tinggi. Ia bukan hanya datang sebagai peserta, tetapi sebagai salah satu pembalap yang berpotensi kembali membuat kejutan. Namun satu hal yang perlu diingat, Moto3 adalah kelas dengan persaingan paling ketat. Selisih waktu yang sangat tipis dan duel yang intens membuat segala kemungkinan bisa terjadi. Pertanyaannya sekarang, apakah Veda mampu memanfaatkan semua tanda positif ini untuk kembali naik podium? Ataukah tantangan COTA justru akan menjadi ujian terberatnya sejauh ini? Menurut kamu, apakah Veda bisa kembali tampil menggila di Amerika dan melanjutkan tren positifnya? Atau seri ini akan jadi momen adaptasi yang lebih sulit? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kisah perjalanan Veda Ega Pratama memang layak disebut sebagai salah satu cerita paling inspiratif di dunia balap motor saat ini. Pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, yang akrab dijuluki O Vedinya dan The Young Lion, ini sukses menarik perhatian dunia setelah mencetak sejarah besar bagi Indonesia. Di usia yang baru menginjak 17 tahun, Veda berhasil mengukir prestasi luar biasa dengan finish di posisi ketiga pada Moto3 Brazil 2026 yang digelar di Autodromo International Ayrton Senna. Hasil tersebut menjadikannya sebagai pembalap Indonesia pertama yang mampu berdiri di podium kejuaraan dunia Grand Prix. Sebuah pencapaian yang selama ini terasa begitu jauh, kini menjadi kenyataan. Namun kesuksesan ini tentu bukan datang secara instan. Perjalanan Veda dimulai dari sesuatu yang sederhana. Sejak usia 6 tahun, ia sudah akrab dengan lintasan motocross. Di bawah bimbingan sang ayah, Sudarmono, yang merupakan mantan pembalap nasional, Veda mulai mengasah insting balapnya. Dari sana, ia perlahan menapaki jalur pembinaan yang terstruktur melalui Astra Honda Racing School, hingga akhirnya bersinar di ajang Asia Talent Cup 2023 dengan meraih gelar juara. O Vedinya dan cerita unik di Brazil. Kesuksesan Veda di Brazil tidak hanya soal hasil akhir, tetapi juga penuh warna dengan cerita menarik di baliknya. Menjelang balapan seri kedua Moto3 2026, suasana di dalam Honda Team Asia terasa lebih hidup dengan munculnya julukan baru untuk Veda, O Vedinya. Julukan ini terinspirasi dari gaya penamaan khas Brazil yang sering digunakan oleh para pesepak bola. Nuansa lokal semakin terasa ketika Veda juga menyapa dengan Bom Dia dan melontarkan seruan Joga Bonito yang identik dengan budaya olahraga Brazil. Di balik keceriaan itu, tantangan besar sebenarnya sudah menanti. Cuaca di sirkuit Goiânia yang panas menyengat menjadi ujian fisik tersendiri. Namun alih-alih terpengaruh, Veda justru mampu mengubah tekanan tersebut menjadi performa luar biasa. Balapan sempat berjalan tidak mudah. Ia sempat tercecer hingga posisi ke-10 akibat insiden kontak dan juga red flag. Situasi ini bisa saja mematahkan semangat pembalap muda, tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Saat balapan dimulai kembali, Veda tampil seperti singa muda yang lepas dari kandang. Dalam 5 lap tersisa, ia mampu melesat dan menyalip 7 pembalap sekaligus. Sebuah manuver luar biasa yang membawanya mengamankan podium bersejarah bagi Indonesia. Perjalanan panjang menuju Grand Prix. Apa yang dicapai Veda hari ini adalah hasil dari proses panjang yang terarah. Setelah tampil impresif dan menjadi runner-up di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, termasuk kemenangan penting di sirkuit Mugello, ia mendapatkan kesempatan emas berupa dispensasi usia untuk tampil di Moto3 2026. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Julukan The Young Lion pun terasa semakin relevan. Ia bukan hanya sekedar talenta muda, tetapi sosok dengan mentalitas kuat yang siap menantang dominasi para pembalap yang lebih berpengalaman. Bahkan sejak debutnya di seri pembuka Moto3 Thailand 2026, Veda sudah memberikan sinyal bahaya. Finish di posisi kelima menjadi bukti bahwa ia langsung mampu beradaptasi dengan level kompetisi yang jauh lebih tinggi. Kini dengan tambahan podium di Brazil, tidak berlebihan jika banyak yang mulai menyebutnya sebagai superstar baru dari Asia. Julukan tersebut bukan lagi sekedar harapan, tetapi mulai menjadi kenyataan yang terlihat jelas di lintasan. Dari tanah sederhana di Gunung Kidul hingga panggang dunia di Brazil, perjalanan Veda adalah bukti bahwa mimpi besar bisa diraih dengan kerja keras, dedikasi, dan keberanian untuk terus melangkah maju. Ia bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga mengangkat nama Indonesia di mata dunia balap. Nah, menurut kamu, apakah Veda Ega Pratama bisa terus melanjutkan tren luar biasanya dan menjadi legenda baru dari Indonesia di MotoGP? Atau masih butuh waktu untuk benar-benar mencapai level tertinggi? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.